Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Masyaallah tabarakallah. Sebenarnya nih bukan beliau doang nih yang mengalami kebingungan gitu kan. Apakah ini qada saja atau fidyah saja? Apakah fidyah plus qada gitu kan. Sebenarnya banyak di luar sana teman-teman gitu kan yang bingung gitu. Ini qada saja apa fidyah fidyah saja atau qada plus fidyah gitu kan, ada seperti itu. Baik, ini hal yang bagus untuk kita bahas gitu ya, dan saya suka karena memang saya sekolahnya di Darul Fiqih perbandingan mazhab, jadi fokusnya ke fikih gitu. Nah, adanya ikhtilaful ulama, adanya perbedaan ulama dalam hal qada dan fidyah ini memang berangkat dari suatu dalil yang sama sebenarnya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 184 itu gitu. Tetapi ulama fuqaha kita, istinbat hukumnya kan berbeda gitu kan, wajarlah, hal yang biasalah adanya perbedaan gitu. Karena ini adalah khasanah ilmu buat kita semua. Baik, perbedaan dari ulama fuqaha kita ini, ulama fiqih kita ini yang 4 itu, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali ini adalah hal yang biasa gitu, tentang qada dan fidyah. Baik, kita mulai, kita urut dari atas ya biar mudah kita hafal gitu kan. Biar ndak mana yang nomor 1, mana yang nomor 2, nomor 3 gitu kan. Intinya kita mulai dari yang tertua. Yang pertama Imam Abu Hanifah. Ini yang tertua nih, ulama fikih yang tertua. Dalam mazhab Abu Hanifah mengatakan bahwa ibu menyusui, ibu hamil gitu kan, boleh tidak berpuasa. Tetapi nanti, karena ini ada alasan syar'i kan, tapi nanti dia wajib qada. Yang kena itu qada saja kalau dalam mazhab Hanafi, tidak fidyah. Nah, berbeda dengan Ibnu Abbas, pendapat dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Kalau Ibnu Abbas, Ibnu Umar itu fidyah saja tanpa qada. Berbeda dengan berbanding terbalik gitu dengan mazhab Hanafi gitu. Lalu pendapat kita imam yang kedua, yakni yang tertua kedua adalah Imam Malik. Nah, dalam mazhab Maliki ini dibedakan antara wanita hamil dan wanita menyusui. Kalau wanita hamil qada saja, tapi kalau wanita menyusui qada plus fidyah. Nah, itu dibedakan. Nah, bagaimana dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i yang tertua ketiga, dan ini mazhab yang kita pakai. Pendapat mazhab Syafi'i dan Hambali sama, bahwa ibu hamil, ibu menyusui, dia khawatir nih akan anaknya itu, maka dibolehkan tidak berpuasa. Tetapi nanti ibu ini akan kena qada dan fidyah. Dia qada puasanya itu, sekaligus dia kena fidyah itu. Jadi dua-duanya itu dilakukan gitu kan. Untuk kehati-hatian sebenarnya, karena memang kita ketahui bahwa mazhab Syafi'i ini tingkat kehati-hatiannya tinggi. Dan masalah fidyah ini juga kan banyak keuntungan, manfaat bagi fakir miskin gitu. Yang tadinya mungkin kekurangan makanan saudara kita fakir miskin, maka ketika ada fidyah kita ini dalam bentuk makanan gitu kan ya, baik itu makanan matang ataupun mentah ataupun uang gitu kan, maka bisa membantu mereka fakir miskin gitu ya dengan fidyah kita itu. Masya Allah tabarakallah. Mudah-mudahan teman-teman setelah ini bisa memahami gitu. Oh, bahwa ternyata pendapat dari mazhab ini qada saja, yang ini fidyah saja, yang ini dalam mazhab Syafi'i qada dan fidyah. Ini yang kita pakai. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik.